Judul Kilau Palsu yang Menagih Nyawa. Di pinggiran kota besar yang tak pernah benar-benar tidur, hiduplah seorang perempuan bernama Maya. Ia berasal dari desa kecil yang jauh dari gemerlap lampu kota. Masa kecilnya sederhana, penuh keterbatasan, namun masih menyimpan tawa dan kebahagiaan. Namun kehidupan berubah ketika ayahnya meninggal karena kecelakaan kerja. Ibunya jatuh sakit dan adik-adiknya masih sekolah. Maya menjadi tulang punggung keluarga meski usianya baru menginjak 20 tahun. Dengan harapan mengubah nasib, Maya berangkat ke kota setelah dijanjikan pekerjaan di restoran. Ia pergi dengan doa ibunya yang lirih dan pesan sederhana. Jangan pernah lupa pulang dan jangan sampai kehilangan dirimu. Awalnya Maya bekerja sebagai pelayan. Tapi gaji kecil dan tuntutan biaya pengobatan ibunya membuatnya terus terdesak. Hutang mulai menumpuk. Pemilik kontrakan menagih. Telepon dari kampung selalu membawa kabar kebutuhan baru. Dalam keputusasaan, Maya bertemu seorang perempuan bernama Tante Rina, wanita paruh baya yang terlihat mewah dan berpengaruh. Rina menawarkan jalan cepat untuk mendapatkan uang banyak. Awalnya Maya menolak, tetapi tekanan hidup perlahan meruntuhkan prinsipnya. Akhirnya, Maya masuk ke dunia hiburan malam. Uang datang cepat. Ia bisa mengirim banyak uang ke kampung. Keluarganya bangga walau tidak tahu pekerjaan sebenarnya. Namun dunia itu kejam. Persaingan tinggi. Banyak perempuan muda dan cantik terus berdatangan. Maya mulai takut kehilangan pelanggan dan penghasilannya. Suatu malam, seorang teman sesama pekerja bercerita tentang cara agar tetap diminati dan terlihat lebih memikat. Ia menyebut sesuatu yang dipercaya bisa memberi daya tarik luar biasa melalui jalan mistis. Awalnya Maya takut, ia tidak percaya hal seperti itu. Tetapi tekanan ekonomi dan ketakutan tersisih membuat pikirannya goyah. Ia akhirnya diperkenalkan kepada seseorang yang dikenal bisa memberikan bantuan gaib. Orang itu memperingatkan bahwa semua yang instan selalu memiliki konsekuensi. Maya hanya mendengar bagian tentang kemudahan, bukan peringatan. Setelah menjalani proses yang dirahasiakan dan penuh syarat, kehidupan Maya benar-benar berubah. Banyak pelanggan datang. Ia menjadi terkenal di tempat kerjanya. Penghasilannya melonjak. Ia bisa membayar semua hutang keluarganya. Bahkan ia membangun rumah baru di desa. Namun perubahan itu tidak datang tanpa tanda-tanda aneh. Maya sering merasakan panas dan nyeri di tubuhnya. Kadang rasa seperti ditusuk dari dalam. Ia juga mulai bermimpi buruk, melihat bayangan perempuan yang menangis di ruangan gelap memanggil namanya dengan suara serak. Awalnya ia mengabaikan semua itu. Ia mengira hanya kelelahan. Waktu terus berjalan hingga suatu malam, tanpa sengaja ia melanggar pantangan yang pernah diperingatkan kepadanya. Pantangan itu sederhana, tetapi dianggap sangat penting dalam kepercayaan yang ia jalani. Maya tidak sengaja meremehkannya karena merasa hidupnya sudah baik-baik saja. Sejak malam itu, semuanya berubah menjadi mimpi buruk. Rasa sakit datang tiba-tiba dan jauh lebih parah. Tubuhnya sering demam tinggi tanpa sebab jelas. Ia merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuhnya, seperti benda asing yang menolak keberadaannya. Maya mulai kehilangan kecantikan yang dulu menjadi kebanggaannya. Wajahnya pucat, matanya cekung, tubuhnya lemah. Pelanggan mulai menjauh. Tempat kerjanya perlahan menyingkirkannya.
Ia berusaha mencari bantuan ke orang yang dulu memberinya jalan tersebut, tetapi orang itu menghilang tanpa jejak. Penyakit Maya semakin parah. Ia tidak bisa bekerja lagi. Uang yang dulu melimpah habis untuk pengobatan. Dokter tidak menemukan penyakit yang jelas. Hasil pemeriksaan sering normal, tetapi rasa sakit Maya semakin tidak tertahankan. Malam-malamnya dipenuhi jeritan kesakitan dan ketakutan. Ia sering melihat bayangan berdiri di sudut kamar kontrakannya. Bayangan itu seperti menunggu sesuatu darinya. Dalam keputusasaan, Maya akhirnya memutuskan pulang ke desa. Ia pulang bukan sebagai perempuan sukses seperti yang dibayangkan keluarganya, tetapi sebagai sosok kurus, pucat, dan hampir tidak bisa berjalan. Ibunya menangis melihat keadaan Maya. Keluarganya berusaha merawatnya sebaik mungkin. Mereka tidak bertanya banyak. Mereka hanya ingin Maya sembuh. Di desa, kondisi Maya semakin menurun. Ia sering meracau, meminta maaf tanpa henti. Ia mengaku merasa dikejar sesuatu yang menagih janji. Suatu malam, saat hujan deras dan angin mengguncang jendela rumah, Maya memanggil ibunya dengan suara lemah. "Ibu, aku capek. Aku cuma ingin hidup biasa." Ibunya menggenggam tangannya sambil menangis. Ia terus membacakan doa di samping anaknya. Maya sempat bercerita tentang semua keputusan yang ia ambil, tentang rasa takutnya, tentang penyesalan yang datang terlalu terlambat. Ia mengaku hanya ingin keluarganya bahagia, tetapi ia memilih jalan yang salah. Rasa sakit Maya mencapai puncaknya beberapa hari kemudian. Ia tidak bisa lagi berbicara banyak. Nafasnya pendek. Tubuhnya dingin meskipun demam tinggi. Pada suatu dini hari yang sunyi, Maya menatap langit-langit rumahnya seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Air matanya mengalir perlahan. Dengan suara hampir tak terdengar, ia berbisik, "Aku ingin pulang, benar-benar pulang." Tak lama setelah itu, napas Maya berhenti. Tangisan keluarga memenuhi rumah kecil itu. Desa yang dulu bangga pada keberhasilan Maya kini hanya menyisakan kisah pilu tentang perempuan yang ingin menyelamatkan keluarganya tetapi tersesat dalam jalan yang kelam. Sejak kematian Maya, masyarakat desa sering menceritakan kisahnya sebagai pengingat. Mereka percaya bahwa tidak semua kemudahan membawa kebahagiaan, dan tidak semua jalan cepat membawa keselamatan. Ibunya sering duduk di beranda rumah yang dibangun dari uang Maya. Ia menatap jalan desa sambil berdoa pelan, berharap anaknya menemukan ketenangan yang tidak pernah ia dapatkan selama hidupnya. Dan di kamar yang dulu ditempati Maya, masih tersimpan sebuah cermin kecil yang retak di bagian sudutnya. Tidak ada yang berani memindahkannya. Bagi keluarga Maya, cermin itu menjadi simbol satu hal, bahwa kilau dunia terkadang hanya pantulan palsu yang menyembunyikan kegelapan di baliknya.